Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Purwanto. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang FI bagian ke-6. Dalam hal ini kita akan bahas tentang fungsi diagnosa. Apa itu fungsi diagnosa? Yaitu suatu sistem yang menginformasikan ke ECU FI bila terjadi sinyal-sinyal mesin yang tidak normal. Jadi kalau ada ketidaknormalan, ada sistem yang informasikan ke ECU. Nah, jika terdapat ketidaknormalan, fungsi diagnosa akan menyimpan datanya, ya. Kemudian dan akan menyalakan check engine lamp atau MIL, malfunction indicator lamp, ya. Hal ini untuk menginformasikan ke pengemudi tentang adanya ketidaknormalan, ya. Jadi pengemudi lihat di meter kombinasi ada lampu kedip-kedip, ya, engine lamp kedip-kedip, berarti ada sesuatu yang tidak normal. Nah, kemudian bagaimana cara mendiagnosisnya? Caranya adalah nanti kita lihat di LC ini hubungan terminal T dan terminal E, ya. Nah, di mana posisinya? Kita lihat, ya. Di LC ini posisinya di bawah setir, di bawah kemudi, ya. Nah, ini di sini. Nah, bentuknya terminalnya semacam ini. Ini ada terminal T, terminal E, ya. Nah, ini gambar dari check engine lamp atau MIL yang ada di daerah meter kombinasi, ya. Jadi kalau umpama ini kedip-kedip berarti ada masalah, ya. Nah, kalau ingin ngecek ya ini aja, ya. Ini sebelum adanya scanner kita secara manual, ya. Ini ada SST berupa kawat atau kabel, kayak kabel, ujungnya satu dihubungkan ke terminal T, satu hubungan terminal E, ya. Jadi kalau ST nggak ada, bisa kawat kabel yang dimasukkan di dalamnya, ya. Nah, baik. Nanti kalau sudah dimasukkan, di-on-kan kunci kontak, maka engine check lamp tadi, ya, akan menyala, ya. Nyalanya berkedip-kedip. Nah, contohnya kedipnya umpama 1-3, kedip sekali, diem, kedip, itu namanya 1-3. Ini 1-3 kedipnya. Nah, kalau kedipan 1-3 biasanya ada trouble-nya di ini, ya. Diagnosa itemnya adalah engine revolution sinyal, ya. Nah, dari mana sensor apa ini? Nah, biasanya kita lihat cam angel sensor, ya, dan sirkuitnya. Nah, jadi permasalahannya adalah data yang dari sensor nih. Sensor apa? Jadi cam angel, sudut cam, ya. Umpama nih ada kedipan 21 nih. Kedip mati kedip. Nah, berarti ini kedip 2 kali, ini sekali, berarti 21. Nah, apa yang rusak? Nah, ini ada di oksigen sensor sinyal, ya. Nah, jadi oksigen sensor sinyal sirkuitnya bisa saja mungkin putus atau lepas, itu, ya. Atau kedipnya 31, kedip mati kedip. Nah, berarti ini 3 kali, ini sekali, berarti 31. Kerusakannya di mana nih? Pressure sensor sinyal, ya. Apa ya? Pressure sensor dan sirkuitnya, kemungkinan putus, kemudian lepas, dan seterusnya, ya. Nah, ini kalau ngecek secara manual, nggak pakai scanner, caranya itu, ya. Caranya begitu. Nah, mari kita lihat lanjutan, ya. Nah, begitu juga seterusnya. Ini banyak, ya. Kodenya banyak, ada 51, 62 dan seterusnya, ya. Nah, ini. Baik, kita lanjut, ya. Itu nanti dibaca, ya. Yang penting Anda tahu bahwa nyalanya itu dihitung di berapa kali, dilanjutkan berapa kali, ya. Itu. Baik. Nah, kalau sudah tahu umpama tadi sinyal dari knock sensor katakanlah atau oksigen sensor sudah diganti sensornya. Nah, sudah diganti. Nah, supaya, ya. Nah, supaya datanya itu menjadi data yang baru, data yang di dalam yang tadi error salah itu harus dihapus, ya, harus dihapus. Bagaimana cara menghapusnya, ya? Kita lihat box screen. Nah, kita lihat box screen. Nah, ini lihat screennya. Cari dulu screen stop, ya. Nah, kalau ada screen stop, cabut, ya.
10 sampai 20 detik dicabut kemudian masukkan lagi ya. Ada yang bilang 10 udah cukup, ada juga untuk meyakinkan sampai 20 ya. Di sini dilihat. Ini contoh. Ini ada Evi ya, ada horn ya. Tuh. Nah, ini cari stop ada nggak? Kalau nggak ada, ya sekering Evi aja ya. Sekering Evi dicabut kurang lebih 10 atau sampai 20 detik. Kemudian pasang lagi ya. Oke. Nah, itu caranya. Atau ada yang ini juga, ambil gampangnya ya, nggak mau repot. Baterai terminal negatifnya cabut, sama kurang lebih 10 sampai 20 detik. Gitu ya. Nah, kalau udah berarti nanti hidupkan, nanti data yang ada kalau dikontrol sudah nggak nyala lagi, nggak kedip-kedip lagi ya, karena udah dihapus. Apa? Karena sensornya udah diganti ya, data yang itu sudah dihapus, jadi nanti lampu udah nggak nyala lagi ya. Oke, ada fail safe function. Untuk apa ini? Ya, fail safe function itu yaitu sistem fail safe function memungkinkan engine control tetap bekerja dengan menggunakan nilai standar yang tersimpan di dalam EV ya. Jadi itu. Jadi kalau umpama ada suatu trouble sedikit ya, nah ini masih kerja. Oke. Lanjutannya, contohnya ya, apa ini contohnya? Contohnya ada sinyal proses sensor ya. Trouble-nya semacam apa ya? Ketika sinyal dari rangkaian proses sensor terputus atau short ya, maka di sini fail safe function berfungsi. Mesin dikontrol berdasarkan pada data backup yang telah diprogram terdahulu atau nilai tetap pada ECU-EV ya. Jadi ECU punya data. Jadi kalau ini ada trouble, sementara di ini pakai ini dulu biar nyala ya. Nah, nyala tapi nyalanya nggak normal. Kenapa nih? Karena ini nggak kerja ya. Oke. Jadi ini ada contoh lagi. Sinyal throttle position sensor. Apa trouble-nya? Ketika sinyal dari rangkaian throttle position sensor terputus atau short, maka mesin dikontrol berdasarkan pada data backup yang telah diprogram terlebih dahulu dan nilainya tetap ya. Baik, mungkin itu saja dulu. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.